Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, sobatku Taslim Alur Cerita Film. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Pagi itu Kyoko sedang menyiapkan bekal makanan untuk Yuzuru sekolah. Yuzuru pun datang dan langsung menyantap makanan itu karena ibunya tahu makanan favorit Yuzuru adalah nugget bajing. Lalu Kyoko pun menyuruh Yuzuru untuk sarapan. Makan dulu sana, ada tai ayam spesial. Yuzuru ini seorang anak yatim dari kecil yang ditinggal bapaknya karena sakit. Jangankan buku Yasin yang ada foto bapaknya di cover depan, kenangan sama bapaknya pun dia nggak punya. Dan dia pun dirawat oleh ibunya sendiri. Bapakku tak ada. Lanjut, sepulang sekolah Yuzuru melihat ada sepatu gadun di rumahnya. Saat dia masuk, ternyata ada Sasaki yang sedang bersama ibunya. Sasaki ini adalah bos di tempat Kyoko bekerja. Sasaki yang mencoba ramah dan SKSD ini hanya membuat Yuzuru kesal. Aku tak suka, cocok. Kyoko pun menyuruh Yuzuru untuk menyapa, tapi Yuzuru malah pergi. Saat Sasaki mau pulang, dia membahas soal rencananya untuk menikahi Kyoko, dan Kyoko pun akan meyakini Yuzuru untuk bisa menerima Sasaki sebagai ayah tirinya. Ternyata saat itu Yuzuru mendengar percakapan mereka dan membuat Sasaki terkejut. Lalu Yuzuru pun pamit untuk pergi keluar. Aku pamit, tak kabur. Lanjut, malam harinya Kyoko menemui Yuzuru yang sedang belajar dan meminta maaf soal kejadian hari itu. Kukira aku salah. Lalu Yuzuru pun menanyakan soal rencana ibunya yang akan menikah lagi. Kyoko pun menjelaskan tentang rencananya itu. Dengan kesal, Yuzuru pun menyuruh Kyoko untuk keluar dari kamarnya. Tak usah di sini nih. Keesokan paginya saat Yuzuru mau sarapan, ternyata sudah ada Sasaki di situ. Sasaki pun menjelaskan kalau dia diundang oleh Kyoko untuk sarapan bersama. Melihat muka Yuzuru yang cenderut jamidut, Sasaki pun akan pergi jika Yuzuru tidak menyukai adanya dia di situ. Yuzuru pun mengizinkan Sasaki untuk sarapan bersama. Tak jadi, kulapar. Saat makan bersama, Yuzuru merasa kesal karena selama makan itu, dia lebih banyak memakan omongan Sasaki ketimbang makanan favoritnya sendiri, yaitu nugget bajing. Cacote, kamu diam kah? Lanjut, saat Kyoko sedang di dapur, tiba-tiba aja dari belakang Yuzuru memandangi tubuh gemoy milik ibunya itu. Kyoko pun menyadari keberadaan Yuzuru dan menyuruhnya untuk sarapan. Dengan tatapan kosong yang lebih mirip kayak orang blon, pelan-pelan Yuzuru pun menghampiri Kyoko dan hendak memperkaos ibunya. Hal ini dilakukan karena Yuzuru gak mau ibunya menikah lagi karena Yuzuru begitu sayang ke Kyoko. Yuzuru terus-terusan meremas bukit hambalang milik Kyoko. Kuraba, susul nih. Kyoko yang heran dengan kelakuan sesat anaknya itu langsung aja menampar Yuzuru dan membuat Yuzuru terdiam. Merah-merah mukamu nih. Kyoko pun merasa bersalah karena sudah menampar anaknya itu. Kemudian Yuzuru pun mengusir diri di dalam kamarnya dan tak membukakan pintu saat Kyoko mengantarkan makan untuknya. Kyoko pun menaruh makanan itu di depan kamar anaknya seperti memberi makan anak gugu. Ngegonggong dong. Kyoko pun ditelepon oleh Sasaki yang menanyakan kenapa dia nggak masuk kerja. Kyoko pun menjelaskan kalau dirinya lagi nggak enak badan. Kurasa pegang-pegang nih. Lanjut, paginya Kyoko masuk ke kamar Yuzuru yang mirip seperti mukanya. Ya, sama-sama berantakan. Kyoko pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Kurasa aku salah nih. Kyoko meyakinkan Yuzuru alasan dia menikah. Dan Kyoko pun bilang kalau Yuzuru adalah satu-satunya yang terpenting bagi Kyoko. Mendengar hal itu, si kampret ini bukannya mikir, dia malah memanfaatkan keadaan. Tahu bahwa Kyoko gak akan marah, si kampret ini justru mencoba nyangkul ibunya lagi. Di sini Yuzuru masih belum mendapatkan izin untuk menyangkul ladang milik ibunya. Sebagai gantinya, Kyoko menyedot torpedo milik Yuzuru dengan semprotan yang kuat. Si asu, sedotannya kuat, semburannya kencang, si asu. Pas malam hari, Kyoko menelpon Sasaki untuk meminta izin bahwa dia gak akan masuk kerja besoknya.
Tiba-tiba aja muncul Yuzuru yang langsung memporak-porandakan ibunya. Akhirnya di sini rudal Yuzuru berhasil masuk ke area terlarang milik Kyuko. Wah, kurasa Nagasaki. Saat Kyuko pulang bekerja, di rumah sudah ada Yuzuru yang bolos sekolah dan menunggu ibunya. Dengan wajah kesetanan, Yuzuru kemudian memperkaos ibunya lagi. Nih, tak wacangnya nih. Lanjut, keesokan harinya saat Yuzuru pulang sekolah, ternyata sudah ada Sasaki di sana. Kyuko menjelaskan bahwa Sasaki akan membawa mereka untuk tinggal di rumahnya. Setelah mereka tinggal di sana, Yuzuru menyaksikan Setelah mereka tinggal di sana, Yuzuru menyaksikan langsung ibunya sedang diporak-porandakan oleh Sasaki. Saat Sasaki mau memuntahkan lehernya, Kyuko pun langsung menahannya dan membuat Sasaki merasa nanggung. Kentangku, ini pusing. Kyuko pun menjelaskan bahwa dia akan berpikir lagi soal rencana pernikahannya itu karena dia ingin fokus untuk merawat Yuzuru. Kukira anak, ternyata bebal. Mendengar hal itu, Yuzuru pun merasa bersalah dan dia berencana untuk meninggalkan Kyuko bersama Sasaki. Pergiku tak balik. Lanjut, 6 bulan berlalu dan Yuzuru pun tidak lagi tinggal bersama ibunya. Hingga suatu hari, Kyuko menemui Yuzuru dan menanyakan keadaan anaknya itu. Yuzuru pun memberitahu ibunya kalau dia setelah lulus sekolah belum juga dapat kerjaan alias nganggur. Wah, tak ada gajinya. Yuzuru pun menjelaskan alasan dirinya pergi karena ingin melihat ibunya bahagia. Mendengar hal itu, Kyuko pun memeluk Yuzuru. Kyuko yang mengetahui isi otak Yuzuru yang selain jadi beban ternyata juga setan, akhirnya mengajak Yuzuru untuk melakukan empot-empotan. Sangat takutan. Hingga akhirnya Yuzuru menerima Sasaki sebagai bapak tirinya. Sudah tayat enggak? Dan mereka pun tinggal bersama di rumah barunya. Di belakang Sasaki, Shigo pun akhirnya menjalin hubungan terlarang bersama Yuzuru. Mamat, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kalau udah jadi beban, gak usah segala jadi setan. Di bawah telapak kaki ibu itu surga, bukan kamar hotel. Dajal aja sungkem ngeliat kelakuan lu kayak gitu. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang selalu support channel ini.